warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arisna Amelia dengan NIM 40 12 11 10 17 dengan rekan saya Binti Mariska NIM 40 12 11 10 06. Di sini kami akan membahas mengenai sistem peradilan pidana. Nah, kepo, mari tonton sampai habis. Oke nih guys, jadi di sini tuh aku sebagai penanya dan rekanku sebagai penjawab atau narasumber. Di sini aku selaku teman mau nanya, menurut Mbak, apa yang Mbak ketahui mengenai sistem peradilan pidana? Menurut perspektif Mbak sendiri. Oh, pertanyaannya agak sedikit menguras otak ya. Oke, di sini jadi sistem peradilan pidana itu merupakan salah satu jalan penyelesaian perkara pidana atau kejahatan. Nah, di sini lebih dikaitkan ke masyarakatnya. Gimana yang namanya sistem berarti punya runtutan atau struktur sebelum menjadi yang namanya peradilan pidana. Nah, di dalam sistem peradilan pidana ini bakal ada yang namanya komponen-komponen atau kajian khusus di dalam peradilan pidana, di dalam pengacaraan peradilan pidana. Itu sih kalau menurut aku. Tapi kalau misalkan menurut pendapat ahli itu kebanyakan menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana itu merupakan salah satu pokok penyelesaian pidananya, sengketa pidana. Kalau dia lebih spesifik itu mungkin lebih rumit menjelaskan karena di situ ada sistem, ada peradilan, ada pidana. Berarti ada 3 komponen di situ kan. Harus dibahas lebih terus lagi ya kan. Iya, karena kalau mau bahas di dalam podcast ini nggak selesai karena hanya udah habis. baru pengertian aja nih. Iya. Sistem apa gitu, sistemnya apa, peradilan itu apa. Dari situ udah kelihatan banget tuh. Itu sih kalau misalkan jadi anak pidana, ayo lo harus paham. Menarik tuh ya kan. Terus pertanyaan yang kedua nih Mbak, menurut Mbak sistem peradilan pidana di Indonesia ini gimana sih? Terus terkhusus di Bangka Belitung. Jawab yang pertama dulu ya Mbak ya. Oke, siap. Nah ini berarti perkembangan atau sejarah lah ya. Kita lihat kalau sistem peradilan pidana di masa lampau itu dulu itu sangat kejam sekali di Indonesia. Pernah saya baca itu salah satu dan itu juga dibicarakan oleh prof saya di kampus. Ada yang namanya seperti pemaksaan pengakuan. Padahal misalnya nih yang ditahan ini nggak melakukan suatu tindak pidana, tapi dia dipaksa buat mengaku gitu. Itu yang menjadi poin kesengsaraan bagi seseorang apabila dia dianggap atau dituduh lah ya, dicurigai melakukan suatu tindak pidana. Nah, ini dilakukan oleh oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab pada dasarnya. Nah, disinilah muncul yang namanya harusnya muncul keadilan gitu. Mulai dari situlah tumbuh keadilan baru peningkatan dari sistem peradilan pidana Indonesia itu mulai meningkat. Adanya keterbukaan. Misalnya nih, kayak misalkan pelaksanaan sidangnya ada sidang terbuka nih. Jadi semua orang itu bisa lihat sidangnya. Kemudian transparansi berkas-berkas atau pembuktiannya. Kemudian juga ada melaksanakan asas praduga tidak bersalah. Itu sangat penting sekali. Apalagi kalau misalkan tidak bersalah, dituduh bersalah dan dia sudah disiksa sama oknum-oknum yang melaksanakan penegakan hukum, yang harusnya menegakkan hukum ternyata tidak melaksanakan tugas dengan benar, itu sudah melanggar sekali aturan. Dan itu membuat kesengsaraan tersendiri. Nah, di sini nih, kalau di Bangka Belitung menurut aku itu lebih ke oknum ya. Oknum penegakan hukumnya seperti misalkan kepolisian itu masih cenderung ada penyiksaan, kayak penghakiman sendiri lah. Kayak misalkan nih langsung misalkan kepergok melakukan tindak pidana langsung digebukin, padahal kan harus ada penyelidikan terlebih dahulu gitu. Itu sih. Cuma ada juga plusnya gitu. Kalau di Bangka Belitung itu masih bisa tergolong rendah dari kota-kota yang lain gitu pelakuan tindak pidana. Itu sih Mbak. Oke, terus lanjut ke pertanyaanku yang ketiga nih Mbak. Gimana sih yang
yang dimaksud dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan? Kalau masalah asas ya, asas peradilan cepat dan biaya ringan itu biasanya diperuntukkan untuk orang-orang yang memang membutuhkan dan urgent. Kayak misalkan ya cepat, itu berarti menandakan bahwa kasus yang ada membutuhkan waktu yang singkat untuk dibuktikan. Kenapa? Semakin lama kasus itu diungkap, itu bakal mengeluarkan biaya yang lebih besar. Nah, ini nih poinnya, kita ambil biaya ringan. Biaya ringan ini diperuntukkan untuk kasus-kasus yang memang terkena atau terimbas oleh orang-orang yang kurang mampu. Disitulah hukum berperan, adanya biaya ringan. Contohnya nih, misalkan saya kan juga termasuk keluarga yang notabene-nya kurang ya perekonomiannya. Jadi rasakan nih kalau misalkan ada perkara-perkara hukum itu memberikan ini asas biaya ringan. Itu sih. Jadi diperlakukan untuk beberapa hal yang urgent aja ya. Ya, karena kan kita ada yang namanya equality before the law. Semua orang sama di mata hukum harusnya. Dan itu aku terjemahin bukannya semua orang itu harus sama di depan hukum, tapi hukum harus sama dan bisa diakses orang yang berbeda. Karena kan kita derajatnya berbeda-beda. Iya. Ada yang kayaknya lebih tinggi daripada kita, ada yang kurang dari Sederajat juga ya. itu sih. Oke, terakhir nih Mbak, harapannya Mbak tentang sistem peradilan pidana di Bangka Belitung khususnya gimana nih? Kalau di Bangka Belitung, karena saya anak hukum, jadi buat kawan-kawan yang berkuliah di Fakultas Hukum, mohon jalankan dan tegakkan hukum setegak-tegaknya. Apalagi di Bangka Belitung kita yang tercinta ini, jadikan Bangka Belitung ini sebagai contoh bahwa penyelesaian sengketa pidana itu jangan diringankan. Kemudian masalah keadilan itu dinomorsatukan. Kadang-kadang memang keadilan itu sangat menyakitkan. Kenapa saya bilang begitu? Keadilan itu bisa jadi menyakitkan apabila dia memang tidak sesuai kehendak. Tidak sesuai kehendak itu karena apa? Karena memang ada ketimpangan gitu. Karena sudah aturannya gitu. Itulah. Kadang memang sulit menjadi seorang penegak hukum. Cuma apabila kita melaksanakan keadilan, itu menjadi poin besar tersendiri pada diri kita. Dan harapannya semoga Bangka Belitung tetap aman dan tindak pelaku pidana itu tidak tinggi dibandingkan kota-kota yang lain. Itu sih. Oke, terima kasih Mbak atas motivasi dan harapannya untuk Bangka Belitung khususnya. Oke, mungkin sekian dari kami. Sampai jumpa lagi dan tunggu podcast selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.